Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillah. eh Pagi hari ini di Ramadan Kok itu Rahmat tuh suaranya? dalam keadaan kita berpuasa, kita sama-sama ngaji gitu ya, ngaji tentang kesehatan, menyiasati rasa kenyang yang sehat. Ya, karena kita taunya kenyang itu definisi kenyang itu makan sampai perut penuh. Nah, padahal sebenarnya inti kenyang itu tidak selalu makan dalam keadaan perut penuh. Ya, karena kalau kenyangnya benar, ya perut tidak penuh pun bisa merasa kenyang. Nah, itu siasatnya di situ. Ya, makanya tidak banyak, ya, tapi bisa kenyang. Karena dari Nabi sendiri yang namanya makan itu kan ada sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jadi makanannya sendiri cuma sepertiga doang. Dan itu bisa kenyang. Ya, kalau kita kan bayangan kita yang namanya kenyang itu lambung isinya penuh gitu. Bahkan kadang-kadang sampai jejeli lagi sampai akhirnya nggak bisa nafas ya karena ruang nafasnya yang sepertiga itu diisi juga dengan makanan. Nah, makanya kita nanti pelajari kata kenyang ini bagaimana yang sehat, yang artinya tidak selalu identik dengan full. Ya, full itu penuh kantong atau pencernaannya. Nah, definisi kenyang, kita mengambil kata kenyang itu dari bahasa Inggris satiety. Ya, satiety itu merujuk pada keadaan kepuasan yang dialami setelah mengkonsumsi makanan atau minuman. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa tidak perlu lagi nambah makanan. Ya, jadi udah, wah udah, nggak usah nambah lagi gitu ya. Karena kebutuhan nutrisi dan kalorinya sudah tercukupi. Jadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sudah tercukupi. Dan makanya ini tidak identik dengan penuh. Ya, kadang-kadang orang perutnya penuh, tapi nutrisinya nggak ada. Loh, apa bisa? Coba aja minum sedrem gitu ya. Minum air putih 1 drum gitu ya. Penuh gitu ya. Ya, orang keracunan nanti keracunan air putih. Ya keblebek gitu kan kayak orang tenggelam. Ya artinya kenyang itu bukan masalah perutnya penuh. Kalau cuma sekedar penuh diisi air aja, orang bisa penuh, bisa apa keblebek gitu, nggak bisa ditambahi apa-apa lagi. Tapi nutrisinya nggak terpenuhi. Nah, tapi kalau satiety ini nutrisinya full, ya. Terus tidak perlu sampai memenuhi lambung. Nah, ini siasatnya gimana? Gitu ya. Nah, ini berasal kata satiety itu berasal dari satier gitu, yang berarti memuaskan atau memenuhi, jadi memenuhi keinginan gitu ya. Nah, makanya ini ilmu gitu ya agar nantinya kalau sebagaimana ada satu istilah makan ya, ketika lapar berhenti sebelum kenyang gitu kan. Nah, maksud kenyang di situ kan penuh gitu kan. Perut tidak harus selalu penuh atau tidak sampai tidak ada ruang sama sekali untuk bisa disebut sebagai kenyang. Karena rasa kenyang itu ada orang yang dikit aja udah kenyang gitu. Padahal ruangan dalam lambungnya itu masih banyak kosongnya. Nah, makanya ini siasatnya gimana. Nah, di sini ada istilah satiation, kenyang, dan satiety, puas, ya kepuasan. Satiation sendiri itu rasa kenyang. Nah, di gambar ini, kalau satiety itu durasi waktu kenyang sampai waktu lapar lagi. Ya, jadi kenyangnya sendiri itu satiation. Ya, ketika kita makan nih dari perut kosong, makan tadinya lapar. Nah, ketika udah kenyang lah itu satiation. Ya, satiation. Nah, satiety itu berapa lama durasi kenyang itu bertahan sampai nanti merasa lapar dan butuh makan lagi. Nah, itu satiety. Ya.
Makanya kita pengen kalau apalagi puasa Ramadan gini, itu yang satiety-nya tinggi. Ya, nah ini kalau secara gambar, yang paling kiri itu adalah ketika perut kosong, fasted state gitu. Fasted itu kondisi puasa. Nah, terus yang kedua, gambar lambung kedua itu diisi makanan, ingestion of meal, ya, gastric accommodation. Jadi masuk makanan. Nah, begitu sudah penuh, artinya mengalami kenyang, itu satiation. Nah, dari satiation sampai waktu makan lagi, itu kan ada durasi waktu. Nah, itulah satiety. Ya, jadi kalau satiety-nya bagus, makan pagi sahur nih. Adzan maghrib itu kadang-kadang males banget. Oh, ini berarti satiety-nya dari sejak sahur itu bagus banget itu. Karena maghrib aja nggak tergerak untuk segera makan. Paling minum udah lihat makan ini perasaan masih kenyang loh. Itu kita pengennya kan gitu. Kalau udah kayak gitu kan waduh cepet kurus itu. Ya, ya kebetulan saya pribadi kemarin ngecek sebelum apa namanya puasa itu 71. Kemarin sore nimbang 68. Ya cuma 2 hari ya karena memang sahur juga nggak makan. Selama 3 hari itu dari sejak sahur pertama itu cuma kemasukan ayam 4 potong gitu kan. Ayam 4 potong itu 3 ketika buka, satu lagi ketika sahur. Nah sampai saat ini saya belum juga ngisi lagi gitu ini. Makanya ya langsung susutnya itu bisa 3 kilo karena lemaknya digerus ya. Nah itu lo apa nggak lapar? Nah makanya tadi itu siasatnya bagaimana perut itu tidak penuh tapi satiety-nya ada. Ini yang kita perlu bahas. Ya. Berikutnya, jadi ini apa namanya membedakan antara kenyang dan durasi waktu kenyang. Jadi satiety itu durasi waktu kenyangnya. Nah, makanan tuh punya skor satiety atau satiety score, skor kepuasan. Jadi yang memberikan rasa kenyang cepat dan waktu lama. Ya, kenyangnya itu cepat. Jadi tidak makan harus sekian piring baru kemudian kenyang. Habis itu tiba-tiba lapar lagi. Enggak gitu ya. Tapi bagaimana makan langsung cepat kenyang. Habis itu untuk lapar lagi itu lama. Itu yang kita cari. Makanya inilah yang disebut sebagai satiety score. Ya, satiety score. Nilai kepuasan dari makanan. Nilai satiety atau kepuasan atau apa satiety score ini itu adalah nilai kepuasan per kalori makanan. Jadi hitungannya per kalorinya. Ya, semakin makan kalorinya nggak terlalu tinggi, tapi durasi apa kenyangnya lama itu paling bagus gitu ya. Nah, bentuknya dalam prosentase. Dinilai dari rentang angka 0 atau angka 1 ya sampai 100% dengan kepuasan tertinggi di 100%. Nah, makanan yang satiety-nya 100% apa aja? Nah, ini tadi saya share juga di grup ya. High satiety food. Ya, ini ada egg whites. Maksudnya putih telur. Itu 100%. Ya, makan putih telur itu mengenyangkan. Ya, enggak usah banyak-banyak. Cuma nanti beda kalau dimakan sama kuningnya, satiety-nya turun. Ya, tapi kalau putihnya aja, satiety-nya tinggi, 100%. Tapi kalau whole egg itu telur secara utuh keseluruhan, itu satiety-nya turun jadi cuma 24%. Nah, kalau kuningnya saja, ya kuningnya saja itu lebih rendah lagi. Nanti ada datanya nanti ya. Tapi makanya kan orang makan kuningan itu, kuning telur, ya, itu bisa banyak itu. Ya, enak nih makan lagi kuningan, senengannya yang kuningannya. Kalau putihnya, wah makan dikit aja. Kalau orang Jawa kan, wah rasanya nggak ada, rasa sepong kayak gini, makanya nggak banyak, cepet kenyang. Ya, tapi ini justru digunakan bagi teman-teman yang ketosis gitu ya, itu digunakan dipakai sebagai bahan pengganti nasi putih. Ya, ini caranya ya di apa namanya? Direbus gitu ya, putih telur yang biasanya kita beli di
apa namanya tukang kue. Ya, tukang kue itu kan biasanya hanya pakai kuningnya aja, putih telurnya tuh mereka bingung mau buang. Gitu. Nah, kalau di Jakarta ya ini tidak tahu kalau di daerah. Di Jakarta tuh banyak dijual tuh di Tokopedia itu banyak yang jual putih telur. Nah itu kita beli murah ya karena itu ibaratnya kayak ya mereka bingung juga mau buang kemana daripada dibuang dijual ternyata laku gitu ya. Direbus ya habis itu dicacah-cacah lembut. Ini cacah lembut atau diiris-iris lembut itu jadi kayak nasi putih. Ya, itu pengganti nasinya itu. Kenyang, ya lebih cepat kenyang daripada makan nasi. Kalorinya tinggi. Walaupun makan dikit kalorinya cukup. Ya, dan kenyangnya lama. Nah, ini trik untuk kalau Bapak Ibu pengen kadang-kadang lo kalau makan nggak pakai nasi apa ganti aja putih telur. Ya, tadi yang direbus, cacah-cacah kayak tadi itu. Kemudian yang kedua kalau dari tumbuhan tuh bayam. Bayam itu 100%. Ya, setara dengan kenapa ini serat. Ya. Kemudian yogurt. Ya disebut Greek yogurt. Tapi ini yogurt yang tanpa gula loh ya. Jangan yang sudah beli dicampur gula pasir atau pemanisnya. Yogurt asli ya. Rasanya emang asem ya. Itu 94%. Terus sayur yang lain yang CTT-nya tinggi itu asparagus. Ini juga serat. 88%. Kemudian oyster. Oyster itu tiram. Ya. Kemudian Turki breast gitu ya. Dada ayam kalkun. Ya, dada ayam kalkun itu 74%. Terus udang 72%. Terus dada ayam. Wah, ini jenis-jenis makanan yang satiety-nya tinggi semua, baik hewani maupun nabati. Ya, kemudian yang paling ujung itu brokoli. Brokoli itu sayur yang juga satiety-nya tinggi. Ya. Makan brokoli aja, oh kenyang banget itu. Makan dikit aja udah kenyang. Ya, dan nutrisinya cukup tinggi setara dengan tadi di gambar itu sirloin, ya steak sirloin. Nah, ini makanan-makanan yang kalau sahur bisa makan itu, wah, laparnya itu nggak segera lapar gitu ya. Atau bahkan buka puasa pakai ini, nggak sahur pun buka lagi itu kuat gitu ya. Saya aja cuma makan ayam dada apa namanya 4 potong itu aja bisa 3 hari 2 3 hari itu nggak terlalu pengen makan gitu ya. Itu eh, kalau di sini ayam tadi itu 71%. Ya, 71%. Nah, ini satiety score bahan hewani. Kalau dari laut, yang paling kiri itu dari laut, tuh kepiting 92%. Ya, 92%. Ansovi itu ikan-ikan kecil ya. Kalau di kita itu teri, ya. Ikan teri, ya. Itu 82%. Ya, ikan teri itu 82%. Tuna, nah, tuna itu 80%. Tiram 80%. Salmon, berarti mending teri daripada salmon. Iya, gitu kan. Maksudnya mending harganya juga, gitu kan. Setietinya juga. Makerel, sarden, nah itu juga beda ya sebenarnya ya, tapi kadang-kadang orang nyamain. Kemudian udang, ya kerang hijau. Nah, kerang hijau ini 70%, cuma kerang ini kan kadang-kadang kalau apalagi di Jakarta, itu seringkali mengandung banyak zat-zat polutan ya. Kemudian cumi 70%, ikan kod ya, itu 67% dan agak turun lagi kaviar. Kaviar itu telur telur ikan yang mahal itu. Satu top apa? 1 sendok gitu aja udah harganya bisa berapa dolar gitu ya. Rasanya nggak tahu juga orang belum pernah makan ya. Mahal. Nah, kalau yang dari binatang ya bukan ikan laut ya itu ground beef yang 95% lean artinya lemaknya dikit ya, yang lemaknya dikit. Jadi yang dagingnya 95%. Semakin sedikit lemak, itu semakin satiety-nya tinggi karena proteinnya lebih dominan. Ya. Seringkali lemak itu walaupun mengenyangkan, tapi ketika dicampur sama yang lain, itu mengurangi satiety. Ya, jadi makin banyak protein, makin tinggi
daya kenyangnya. Tapi kalau campur lemak, daya kenyangnya gitu ya. Kalau dicampur lemak. Ya, tapi kalau di apa namanya hanya biasa saja gitu ya, itu daya kenyangnya lebih tinggi kalau misalnya protein hanya protein, daging daging aja. Nah, terus ati, nah, ati apa namanya daging entah itu ayam kah entah itu sapi kah nah, liver itu atau ati itu mengenyangkan makanya orang kalau dibikin oseng atau apa, nggak bisa makan banyak ya langsung cepet orang bilang kan oh makannya enek lah bukan enek itu satiety itu gitu ya, jadi makan sedikit aja udah dan nutrisinya cukup nggak bisa makan banyak liver coba sepiring utuh nggak ada kalau nasi sepiring utuh banyak yang habis tapi ati sepiring gitu ya setengah piring aja setengah mati ya ngabisin apa namanya ati gitu ya. Kemudian dada ayam tadi 71%, rib eye steak. Nah, steak yang bagian rib eye yang apa namanya rusuk gitu ya. Paha ayam nih cuma selisih sedikit sama dada 69. Kemudian filet mignon nah itu tenderloin domba itu 69%. Kemudian steak sirloin itu 69. Jadi bedanya dikit-dikit sih antara 70 60. Ground beef yang 70%, nah 70% itu berarti lemaknya 30%, itu satiety-nya malah lebih rendah. Makanya lemak campur protein itu berkurang satiety-nya. Tapi kalau proteinnya banyak, satiety-nya tinggi. Kambing guling cuma 64%. Ini akan lebih turun lagi. Misalnya kambing guling nih, dibumbu kecap, wah itu satiety-nya turun. Kenapa? Karena kecapnya. Orang nggak bisa makan dikit. Ya, kenapa? Karena dicampur karbohidrat. Gitu. Cuma kalau murni daging kambing guling utuh 64%. Begitu dikasih bumbu kecap, merica sama yang lain-lainnya, oh itu bisa turun lebih rendah lagi. Yang tadinya kalau tanpa kecap dan lain sebagainya, mungkin paling seperempat piring udah kenyang. Tapi begitu ada kecap dan lainnya, 2 piring bisa habis. Makanya karbohidrat atau gula itu ngerusak satiety, ya, ngerusak daya kenyang. Sehingga untuk kenyang itu dia mesti harus banyak gitu ya. Ini apa kuncinya di situ gitu kan. Apalagi yang karbohidrat yang tanpa serat. Maksud saya ini karbohidrat yang simplek. Kecap itu gulanya tinggi. Ya, yang simplek gula-gula simplek. Tapi kalau yang gula kompleks, nah karena ada seratnya nanti bisa sedikit terkompensasi ya. Berikutnya dari tumbuhan. Dari tumbuhan. Ini karena nggak ada rekaman, silakan dicatat. Saya pelan-pelan aja ini ya. Ini nomor satu bayam tadi ya, 100%. Wah, ini bayam kalau pengen lagi. Kalau pengen kenyang, sahurnya bayam. Iya, itu. Makan pecel cuma bayamnya toh cepat kenyang. Cuma kalau dikasih sambal kacangnya yang ada gula merah dan sebagainya, oh itu nambah-nambah mulu. Ya. Apalagi campur nasi, wo nambah lagi, nambah lagi. Tapi kalau cuma bayam, mungkin di bumbu sayur apa yang enggak ada gulanya, yang enggak ada gulanya, mungkin santan atau apa gitu ya, atau sayur bening, ya sayur bening, bayam gitu kan, enggak akan bisa banyak. Ya percaya deh ini, karena ini satinya 100% bayam, ya. Tapi kalau dibikin pecel, wah ya udah. Bukan masalah bayamnya, tapi karena gula yang dicampur. Gula itu bikin nggak bisa kenyang. Ya, tolong dicatat ini ya. Gula itu bikin susah kenyang. Kemudian jamur, ya, mushroom. Kalau ini sebenarnya terjemahan dari mushroom. Itu 95%. Jadi kalau biasanya gini, kalau rumah makan yang all you can eat, ya, ice gitu ya. All you can eat, itu ice tulisannya ini ya. Nah, itu kan makan sebanyak-banyaknya silahkan yang penting bayar. Nah, itu kalau strateginya salah langsung kenyang. Ya ini apa? Ngambil jamur. Ya. Kita nggak ada yang sabu-sabu gitu ya. Ngambil jamur inoki, jamur apa kuping apa dan sebagainya direbus gitu. Wah, enak banget. Tapi habis itu susah nambah.
Ya strateginya salah gitu kan. Makanya kalau ada jamurnya itu langsung cepet kenyang, tapi nutrisinya penuh udah gitu kan. Artinya walaupun perut itu belum penuh bener, rasanya seperti penuh, nutrisinya cukup juga. Ini makanan-makanan yang indeks satiety-nya tinggi ini, yang skor satiety-nya tinggi ini cocok buat diet karena akan memicu makan hanya sedikit tapi bisa kenyang. Ini catat aja ini yang indeksnya apa skornya tinggi-tinggi ini. Tapi sekali lagi jangan terus tambahi saus, tambahi kecap, wah wassalam. Yaitu bayam bisa 3 piring gitu karena ada itu gitu kan. Ini maksudnya adalah bumbu-bumbunya jangan menggunakan yang dicampur gula. Tambah saus saja gitu. Wah, saus sekarang semuanya gula gitu ya. Tapi kalau tambahannya cuma tomat, apa ya masih oke-oke aja tomat asli gitu ya, gulanya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau udah saus tinggi itu. Asparagus, ya zucchini itu yang kayak model kayak timun di apa namanya? Biasanya ini masakan Itali ya. Lettuce ya, kembang kol, timun ini mengenyangkan semuanya. Jadi kalau ini dicampur dibikin apa model capcay atau apa dia brokoli ya kale, bell peppers, bawang, kentang. Nah, ini kentang rebus di bawah. Ya, kentang rebus itu 39% skornya. Tapi indeks ya nanti beda lagi kita akan menerangkan tentang indeks satiety. Indeks satiety kentang rebus paling tinggi ya indeksnya. Ya, tapi kalau untuk skornya ya skor kentang rebus itu 39% kalah sama yang lain-lainnya sama bayam ini dari tumbuhan ya. Kemudian kalau buah, nah ini buah. Jadi kenapa saya bilang saus tomat itu kalau tomatnya asli boleh-boleh aja karena tomat itu termasuk buah yang satiety-nya tinggi. Ya, asalkan jangan ditambah gula pasir. Ya, ini bikin wedang tomat gitu ya. Tomatnya terus campur gula pasir di. Wah itu bisa bergelas-gelas itu tomatnya bisa nambah lagi ya karena ada gulanya. Ya, anak kecil pun bisa nambah-nambah. Satiety-nya jadi berkurang. Ini jangan dicampur. Ya kalau pakai pemanis high sweet misalnya itu boleh, enggak apa-apa. Pakai stevia atau yang lainnya boleh. Itu nggak ada gulanya. Satiety-nya masih terjaga walaupun manisnya dapat. Nanas itu lebih rendah lagi 58. Melon lebih rendah lagi. Blackberry, jeruk Bali gitu ya, kiwi dan selanjutnya nih semangka. Ini daftar yang masih recommended untuk dikonsumsi dalam jumlah yang apa namanya ya nggak terlalu besar lah moderat gitu kan bahkan bagi yang menjalani diet ketosis pun ini juga masih diizinkan dalam jumlah yang kurang dari 100 gram ya tapi kalau udah lebih dari itu biasanya gulanya juga akan naik tapi kalau dari segi satiety ya ini nggak perlu banyak-banyak juga orang sudah puas gitu ya biasanya kalau saya pas yang biasa saya pilih ini biasanya melon sama semangka yang paling gampang gitu atau jeruk dan tomat tinggal dicampur air dingin kasih apa namanya gula tetes high sweet gitu ya ya udah rasanya udah manis banget itu gitu kan dan itu mengenyangkan pertama yang kedua kalorinya gulanya maksud saya gulanya rendah dan tidak tidak harus ini banyak banget kenyang apa itu enggak karena dikit aja udah bikin kenyang nah satiety-nya tinggi berikutnya. Nah, kemudian ini kacang-kacangan atau biji-bijian. Nah, ini ada lupin beans. Ya, saya nggak tahu lupin beans itu apa. Sebentar saya ganti layar dulu aja. Ini ada yang nyoret-nyoret tadi harus diulang. Kalau ada yang nyoret-nyoret biasanya terjadi kayak gitu. Ya, ada lupini beans. Ya, itu sejenis kacang-kacangan. Itu paling tinggi, 65%. Jadi kacang-kacangan pun sebenarnya secara level tingkat skor kenyangnya itu sedang. Karena tidak ada yang di atas 70. Di bawah 70 semua. Beda dengan yang tadi daging, kemudian apa namanya, seafood, ya itu tadi kan
8, sampai yang 100, 80, 90 ya. Tapi kalau sudah mulai yang tumbuh-tumbuhan, itu di bawah 70. Ya, paling tinggi 65. Terus kacang edamame, ya. Saya dulu tuh penasaran kacang edamame itu kayak apa, begitu dimakan lah ini mah kayak kacang kedelai waktu kecil gitu ya, cuma bentuknya agak lebih gedean dikit gitu kan. Kacang kedelai biasa sebenarnya, cuma jenisnya agak lebih gede. Dan, nah itu nak 55%. Artinya kalau makan itu ya makannya agak lebih banyak gitu ya. Tempe 53% di bawahnya lagi. Kemudian saya belum tahu nih kacang nato ini apa, saya nggak belum paham ini. Lentil, lentil biasanya di India. Makanan di sana tuh banyak dimakan. Kidney beans itu kacang merah. Ya, karena bentuknya kayak ginjal. Ya, kacang merah itu 38%. Nah, tahu. Tahu ini rendah karbohidrat. Ya, proteinnya tinggi. Tapi satiety-nya cuma 35%. Kecuali digoreng. Digoreng kalau ada minyaknya. Nah, ini kebetulan saya ngalami gitu kan. Antara direbus sama digoreng itu apa namanya? Daya kenyangnya nggak terlalu banyak beda. Ya, daya kenyangnya nggak terlalu banyak beda. Bahkan kalau digoreng itu perasaan saya pribadi ya itu nggak bisa makan banyak karena minyaknya gitu ya. Mungkin kalorinya juga udah terlanjur tinggi gitu ya. Kemudian baked beans, kacang rebus ya. Ini saya kurang tahu bentuk kacangnya kayak apa. Terus pasta, pasta tepung pasta itu rendah itu 19%. Ya. Kacang tanah itu juga 19%. Jadi kacang tanah dengan pasta itu daya kenyangnya rendah semua. Makanya kalau orang ngemil Tapi anak papan kak, nonton apa namanya nonton bola atau apa gitu ya, itu kalau pakai kacang ya nggak berhenti berhenti, tahu-tahu loh ini udah habis gitu ya. karena masih masih Bahkan masih nggak bisa ngerem biasanya gitu kan, nggak bisa ngerem kata makan ya. kayak di mana waktu ya Cilongo. Nah itu kalau cemilannya kacang, kacang kulit kah atau yang sudah ini. Nah nasi itu 16%, ya, makanya bisa banyak. Roti putih 10%. Ini makin rendah satiety-nya itu untuk kenyang dia harus makan banyak. Ya, jadi dicari yang satiety-nya tinggi. Nasi 16%. Ya. Terus roti 10%. Selanjutnya ini produk telur dan susu tapi olahan. Telur dan susu tapi olahan. Nah, produk yang dari putih telur tadi 100%. Kemudian susu skim itu 95% susu skim. Ya, kemudian Greek yogurt tadi itu 95. Kemudian cottage cheese. Ya, ini keju cottage gitu ya, yang rendah lemak itu 70%. Kemudian ya bangsa keju-keju ya, keju parmesan 67 ya. Nah, ini whey. Whey itu bahan dari susu, protein susu ya. Tapi yang murni ya, karena whey itu kadang-kadang dicampur sama gula juga gitu kan. Itu 55%, cepat kenyangnya. Makanya apa namanya? Kita selalu apa ketika bikin tepung, tepung keto kayak gitu-gitu salah satunya untuk biar tidak apa tepungnya itu dicampur dengan whey ini. Ya biar ada bisa ngembang dan lain sebagainya. Jarlsberg ini jenis keju ya, Gruyère apa jenis keju semuanya. Mozzarella ya. Mozzarella itu 54%. Makanya kalau makan ada pizza, ada mozzarellanya, ya makan susah ngerem juga karena cuma 54%. Keju Swiss gitu ya. Nah, whole egg 24%. Tadi kalau putih telur kan 100%. Tapi kalau whole egg 24. Kalau yang kuningnya saja 23. Ini lebih rendah. Makanya kalau pengen ganti nasi pakainya yang putih telur gitu kan. Kalau sampai kuning telurnya itu jadi menurun tingkat daya kenyangnya. Nah, kemudian ada lagi orang Australia itu tidak menilai dari skornya tapi dari indeksnya. Ini nama penelitinya Dr. Susana Holt. Pembanding utamanya itu roti putih.
white bread gitu ya. Ditetapkan sebagai skor dasar. White bread itu dianggap satiety-nya 100%. Ini jadi tolak ukurnya itu roti putih karena memang makanan pokok orang Australia di sana ya, orang Eropa apa itu orang Barat ya, itu ya roti, ya roti putih. Jadi itu digunakan sebagai tolak ukur satiety-nya. Jadi 100%-nya itu semakin lebih tinggi daripada roti putih, maka semakin bagus gitu. Itu dianggapnya seperti itu. Jadi pengukurannya itu dibandingkan dengan roti putih. Orang suruh nyicipin makanan yang dicatat nantinya. Setiap 15 menit itu dicatat. Nah, kenyang belum? Udah kenyang belum? Nah, ini belum. Ada skor-skornya. Sampai setelah 2 jam, ketika makan udah kenyang, diukur waktunya 2 jam, udah lapar belum? Udah lapar belum? Nah, terus makin panjang rasa lapar yang dari ini makanya memang subjektif ya, tetapi dari banyak orang. Ya, jadi ada tipe orang yang nggak gampang lapar, ada yang tipe yang awet lapar gitu ya, lapar mulu gitu ya. Nah, kayak gitu dikumpulin di rata-rata, akhirnya adalah timbul indeks rasa kenyang ini. Ya, jadi di sini dia agak sedikit berbeda dengan yang skor. Ya, kentang rebus itu tingkat kenyangnya paling tinggi. Ya, dia di 300%. Ya, 3 kali lebih mengenyangkan, tapi 300% ini dibandingkan apa? Dibandingkan roti gitu ya. Jadi ini sampai 300, ini angkanya ini ditarik garis ya. Nih, yang itu kan ada garis di bawahnya itu angka 300, lebih dari 300. Itu boil potato. Artinya, kalau pengen kenyang lebih lama, itu pakainya kentang. Ya, makanya kan kalau dulu saya waktu belajar di kedokteran, dosen-dosen penyakit dalam itu kalau nasihati pasien penderita diabetes, jangan makan nasi lagi, makan kentang gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang dikejar adalah indeks satiety-nya biar gak gampang lapar karena orang diabetes itu waduh, maaf-maaf ini ya, rakusnya luar biasa. Ya, rakus yang sifatnya patologis. Ya, kenapa? Karena tubuh itu tidak merasa diberi nutrisi. Jadi cuma merasa doang. Padahal kalorinya itu cukup. Ya, jadi ketika makan nasi, makan gula dan sebagainya, itu kan sudah ada kalori masuk. Permasalahannya tubuh tidak bisa ngolah. Ya, tubuh nggak bisa ngolah. Jadi akhirnya kok saya nggak dikasih energi sih? Nah, karena merasa tidak dikasih energi, tubuh memanggil rasa lapar. Tolong dong kasih saya makan, tolong dong saya kasih makan. Padahal itu ibaratnya kayak ayam kelaparan di tengah-tengah lumbung padi. Ya, itu diabetes tuh kayak gitu-gitu. Gulanya udah 400, 500, tapi merasa tidak ada gula gitu ya. Jadi tubuhnya tuh minta gula terus gitu ya. Ini saya nggak tahu ada penderita diabetes apa enggak gitu kan. Jadi kalau maaf-maaf misalnya Bapak Ibu ada yang penderita diabetes, kok rakusnya luar biasa, itu patologis. Ya rasa lapar yang harusnya tidak dituruti. Karena sebenarnya tubuhnya itu lagi berada dalam lautan makanan. Hanya masalahnya tubuhnya nggak bisa ngolah. Nah, karena nggak bisa ngolah, tubuhnya manggil makanan terus. Ya itulah lapar itu. Gitu. Dan biasanya dituruti. Dituruti. Wah, apa aja disamber gitu ya. Makan. Nggak kenyang juga. Makan lagi. Nggak kenyang juga. Nggak bakal kenyang. Ya. Makanya terus dokter mikir. Dikasih apa ya yang indeks? Oh, yang dikasih indeksnya tinggi aja. Apa? Kentang rebus. Ya, bukan kentang goreng. Kentang rebus. Karena kentang goreng malah bikin lapar-lapar terus gitu ya. Ngemil apa digoreng karena dicampur lemak. Ya, dicampur lemak kayak gitu. Kombinasi karbo sama jadi bukan protein ya, karbo sama lemak. Wah, itu satiety-nya anjlok. Satiety-nya anjlok gitu kan. Tapi kalau protein, nah itu satiety-nya masih lumayan terjaga. Nah, tapi kalau tadi kentang bagi penderita diabetes mungkin
Jadi tidak lapar, hanya gulanya bludak juga. Jadi kentang rebus ini hanya recommended bagi orang sehat. Masih belum. Orang sehat itu maksudnya ya tidak ada gangguan penyakit, ya tidak ada sindrom metabolik, ya tidak ada obesitas dan sebagainya gitu ya. Jadi karena kadar karbohidrat atau gula kentang itu juga tinggi walaupun agak direm dengan adanya serat. Ya, ada pati resisten juga gitu kan. Yang menyebabkan kenapa kentang itu direkomendasikan sebagai makanan yang satiety-nya tinggi itu karena ada pati resisten, ada serat dan juga volumenya itu ada gitu, beratnya itu ada. Kita kalau telur kan volumenya kecil gitu ya. Kalau kentang volumenya gede dan berat di apa namanya di pencernaan. Kemudian ikan. Nah, ikan ini baik indeks ataupun skor tinggi semua. Tadi kan banyak kan ikan skornya tinggi-tinggi. Nah, indeksnya juga tinggi. Jadi ini ikan ini kalau Bapak Ibu puasa pengen turun 10 kilo, udahlah sebulan koleksi ikan aja. Ya, belinya hanya ikan, campur sayur, nanti saya bikinkan menunya itu di akhir apa namanya presentasi ini. Kemudian kalau buah-buahan di sini orange. Nah, oatmeal juga oatmeal itu adalah gandum utuh. Ya, gandum utuh. Kalau gandum yang dijual merek-merek macam-macam ya pas tiga biru atau cakra atau apa gitu ya yang tepung-tepung itu tepung bukan gandum utuh bukan oatmeal itu sudah di bleaching sudah melalui proses jadi sudah ultra processed food tepungnya itu jadi tidak ada seratnya atau seratnya rendah ya bahkan kadang-kadang nggak ada proteinnya ditambahkan difortifikasi gitu ya nah itu tepung-tepung yang udah halus nah itu kayak makan gula pasir. Tapi kok nggak manis ya? Iya, tidak selalu manis. Yang namanya gula itu tidak selalu manis gitu ya. Tapi kadar gulanya seperti makan gula. Jadi tepung sekilo itu ya kayak makan gula sekilo gitu ya. Itu efek gulanya di dalam tubuh. Ya mirip-mirip lah, nggak persis banget, tapi mirip-mirip. Ini harus hati-hati gitu ya. Nah, kalau oatmeal, karbohidrat juga, gandum juga, tapi utuh. Artinya apa? Seratnya nggak dibuang. Ya kalau terigu itu seratnya udah nggak ada. Tapi kalau yang gandum utuh tuh seratnya belum dibuang. Itu yang makanannya Rasul gitu ya. Yang dianggap sebagai gandum ayakan kasar. Nah, dulu dianggap kualitas rendah. Sekarang dianggap barang mewah gitu. Ini orang baru ngeh. Setelah pinter, oh ternyata makan Rasul itu mewah gitu ya. Dulu orang goblok-goblok gitu ya. Yang dimakan Rasul, gandum rendahan gitu kan. Makanya di hadis itu kan disebutnya gandum yang kelas rendah. Begitu orang tahu ilmu gizi, ternyata itu gandum yang premium, bukan hanya premium, platinum gitu ya. Makanannya Nabi gitu ya. Itu tepung-tepung yang sekarang malah mungkin sudah nggak ada tepung-tepung yang model gitu itu. Ya. Gandum yang sekarang ini pun juga sudah banyak dikurangi seratnya. Karena kalau masih banyak seratnya nggak enak gitu ya. Kemudian pasta ya kalau buah di situ jeruk ya jeruk itu paling tinggi sama seperti tadi ya jeruk apel juga tinggi ya daya kenyangnya sampai ke paling bawah tuh croissant gitu ya croissant itu roti gitu ya itu paling rendah donat apa di bawah semuanya itu di bawah 50 gitu ya oke jadi makin rendah satiety index untuk mendapatkan rasa kenyangnya dibutuhkan jumlah yang lebih banyak. Makanya harus maruk. Ya. Untuk makan croissant harus banyak biar kenyang. Beda kalau makan ikan, ikan dikit aja langsung kenyang. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Faktor yang mempengaruhi satiety itu apa? Satu, ya, kandungan protein. Ya, ini yang mempengaruhi satiety. Makin tinggi protein, makin gampang kenyang. Yang kedua, serat. Serat itu adalah karbohidrat kompleks. Ya, seperti pektin itu serat, inulin itu serat. Gitu ya. Itu semuanya karbohidrat kompleks. Gitu ya. Kemudian satiety itu juga dipengaruhi oleh visual. Contoh ini ukuran, ini trik ya. Bapak Ibu kalau makan, piringnya jangan gede-gede. Ya, udah makanannya banyak, piringnya lebih gede, jadi kelihatan dikit. Oh, makan dikit amat, bukan dikit, Bu. Piringnya kegedean, gitu ya.
Jadi kelihatannya dikit, akhirnya volumenya banyak, merasa sedikit, jadi habisin. Visual tuh ngaruh. Ya. Mulai sekarang coba deh yang di rumah-rumah, piringnya ganti yang kecil-kecil, kesak lepek-lepek, itu tataan-tataan itu gitu ya. Itu makanannya padat, taruh di situ, itu seperti banyak. Ya. Seperti banyak, itu ngaruh. Ya, itu visual, ya, secara visual, ukuran. Kemudian jangkauan, ini secara riset ya. Kalau jangkauannya dekat, ada ini riset di satu kantor ya. Dikasih makanan yang gratis. Makanan yang gratis. Nah, ada tipe yang dihidangkan. Dihidangkan itu di masing-masing meja itu dikasih. Ada percobaan yang lain sama-sama gratis, tapi ditaruh di meja khusus, tapi boleh prasmanan silahkan. Ternyata yang makan yang dihidangkan deket ya dalam jangkauan ya visual deket, wah ini di meja ada, oh, ini apa nih kue, oh ini apa permen, oh ini apa snack gitu ya. Itu yang dalam jangkauan ya cepet habis, orangnya gemuk-gemuk. Tapi yang ditaruh di ya harus agak jalan dikit lah, walaupun cuma nggak jauh, masih satu ruangan, tapi harus pakai jalan. Oh itu ternyata ngaruh ke berat badan karyawan yang ada di riset itu gitu kan. Karena kalau jangkauannya deket ngemil mulu gitu ya, itu sudah fitrah manusia itu ya. Kemudian volume, ya volume. Tadi yang terkait sama kentang tadi itu volumenya berat masalahnya. Ya, apa namanya kentang rebus, ya itu kondisi kenyangnya juga begitu makan cuma satu atau dua, wah kenyangnya lumayan karena ada volumenya. Nah ini tadi yang saya share di grup ini ya. Jika makan protein, kenapa ini mengenyangkan? Akan dikirim sinyal hormonal namanya peptid YY, peptid YY gitu ya, yang segera ngerem agar berhenti makan saat mencapai batas maksimal. Jadi kenapa makan ikan baik yang direbus maupun yang digoreng itu nggak bisa banyak. Coba dikasih tongkol yang nggak ada merahnya, kan tongkol yang nggak ada merahnya, hanya yang daging putihnya, nggak bakal bisa banyak. Ya tongkol apa tuna tuh, wah itu nggak bisa banyak itu, walaupun enak seenak apapun makan ikan, hanya ikan ya. Nggak bisa banyak, kecuali kalau cocolannya kecap, sambal ini apa ini, wah itu bisa nambah. Tapi kalau ikan saja tanpa, walaupun ada cocolannya kayak gitu, kalau cocolannya itu nggak terlalu dominan pun juga mesti remnya kuat. Karena ada hormon bernama peptid Y2 gitu ya, YY gitu. Itu langsung ngerem. Itu kelebihan ngerem. Nah, kalau makan lemak atau minyak saja, kita bukan kombinasi ya, maka akan dikirim sinyal hormon bernama kolesistokinin yang akan ngerem agar gak makan lemak berlebihan. Jadi lemak dan protein itu punya rem. Walaupun kalau lemak dicampur protein, ya itu remnya agak sedikit nggak pakem, tapi nggak terlalu tinggi. Penurunan rasa kenyangnya nggak terlalu tinggi. Nah, tapi kalau karbohidrat, ya kurang begitu pakem kecuali yang serat. Ya, kalau makan karbohidrat simplek atau yang indeks glikemiknya tinggi, ya, maka nggak ada sinyal apapun yang dikirim untuk memberitahu bahwasanya karbohidratnya sudah berlebihan. Yang bisa ngerem itu adalah volumenya. Ya, makanya kentang tadi itu volume, main volume. Ya, jadi ketika volumenya udah ini penuh gitu ya, perutnya itu udah ini, oh ya sudah stop di situ karena nunggu volume. Makanya yang ketika saya cerita nih kayak apa cerita saya cuma sudah 3 hari ini cuma makan apa ayam cuma 4 potong. Ya, yang paha atas itu 4 potong. Paha atas 4 potong. Bukan paha bawahnya, ya, paha atas 4 potong. Selama 3 hari. Ya, sesekali ada kacang saya makan gitu. Udah itu aja. Itu ada yang nanya, loh, apa nggak lapar gitu kan? Apa nggak perutnya kosong itu nanti? Apa nggak isi angin dan lain sebagainya? Ya, karena tidak memahami satiety. Gitu ya. Kalau yang baru awal-awal, wah makan segitu gimana? Nggak ada isinya. Karena selama ini rasa kenyang yang membentuk di tubuh kita itu adalah kenyang kalau lambungnya itu terisi penuh. Nah, itu baru dianggap oh udah kenyang, udah full gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu cepet lapar. Ya makanya kalau sahur kok isinya karbo, nasi, nanti habis itu buah, terus habis itu es teh manis.
atau yang sirup manis misalnya. Oh, itu jam 9 tekor itu. Jam 9 pagi itu tekor karena terjadi insulin spike. Yes. Mulai nanti jam 11 ngantuk, jam 12 tidur, makin sore udah lemesnya luar biasa itu perutnya ngintir-intir itu. Jadi terlalu banyak diisi waktunya untuk menderita. Ya beda kalau dari sejak awal tuh hanya protein atau lemak gitu ya, itu daya ininya bagus gitu ya, daya tahannya bagus karena tubuh langsung bisa mengakses lemak. Jadi dari sejak awal memang diajari untuk mengakses lemak. Jadi energinya itu nggak habis-habis. Ya. Laparnya juga nggak terlalu muncul gitu ya, karena satiety-nya tinggi ya, karena isinya protein dan lemak. Nah dari sini kita bisa menjalankan nasihat Nabi, makanan sepertiga, air sepertiga, dan untuk nafas sepertiga. Karena makanan yang cuma sepertiga itu sudah bisa bikin satiety. Ya, beda yang tadi itu ya, buka puasa gula semuanya. Wah, blek 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 blek. Mesti makan banyak bisa kalap. Tapi coba kalau kita cuma ini tak kasih ikan tuna atau ikan tongkol, ikan salah pakai lalap dan sebagainya. Nggak bisa kalap. Telur nih 5 butir nggak bisa kalap. Ya, nggak bisa kalap. Susah kalapnya. Baru makan sedikit aja. Nah, kalau nyadar kalap, tapi sudah terlanjur banyak, itu tetap volumenya besar. Ya, misalnya buka kolak satu ini, terus ada es buah atau sop buah, terus nanti nasi goreng, terus apa lagi, terus tiba, karena makannya cepet gitu ya, dengan tempo yang cepat, tiba, penuh banget gitu kan. Tapi kalau protein nggak bisa begitu. Ya, protein nggak bisa begitu, daging, steak apa, udah satu porsi aja. Wah, ini perutnya kenyang karena segera cepat kenyang, tapi nanti tidak segera lapar. Tapi kalau ini makan pesta gula dan lain sebagainya, coba aja tunggu 2-3 jam ngobrol malam lapar lagi itu, ya malah nyari-nyari cemilan apalagi. Nah ini satiety-nya berarti kurang bagus. Nah menu yang satiety tinggi untuk ketosis, nah, ini contoh saja yang jalani ketosis. Ini sahur itu pakai ikan panggang atau apa namanya kukus 200 sampai 250 gram seperempat gitu ya. Apa bandeng kah atau lele kah, gurame kah ya. Jadi fokus pada protein yang besar karena itu ikan itu tadi satiety-nya tinggi. Sayur isinya brokoli, ya lobak merah kukus, ini jangan terlalu lembek untuk mengekalkan proses mengunyah gitu kan. Jadi apa namanya ngunyahnya lama gitu kan, nggak segera langsung telan gitu kan. Kalau brokoli kan kunyah dulu, telan seretan gitu ya, harus dikunyah dulu biar lembut. Jadi memberi waktu, temponya itu pelan. Ya, beda kalau makan kue tart ya, kue apa itu roti yang gulanya tinggi, blek 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 gitu ya, langsung masuk nggak perlu ngunyah. Itu bahaya, udah kalorinya tinggi nggak pakai proses. Tapi kalau ini untuk satu telanan aja itu harus ngunyah gak lama karena nggak bisa langsung telan gitu ya. Nah dicari makanan yang model kayak gitu-gitu. Tambahannya telur nih untuk sahur gitu ya. Kemudian untuk buka ya itu gelas apa 2 gelas air putih sama sup sayur bening. Nah ini sup sayur bening itu ya tadi yang bayam tadi itu gitu kan. Ini untuk buka dulu gitu ya. Makan malamnya setelah traweh baru stik ikan, sayurnya salad hijau, ya bayam, timun, minyak zaitun. Nah, itu nanti ada minyak zaitun kita kasih penjelasan. Ini bagi yang tidak pakai nasi, tidak pakai. Artinya sudah untuk proses ketosis. Ya. Nah, kalau yang dengan karbo, boleh pakai kentang rebus. 2-3 buah kentang ukuran sedang. Ini saya kasih contoh buat yang belum kena diabetes ya. Kalau sudah kena diabetes kok pakai ini, wah itu pelanggaran itu ya. Jadi nyari penyakit aja gitu kan. Jadi yang tidak ada obes gitu ya. Pokoknya tubuhnya atletis, bagus, sehat, nggak punya hipertensi, nggak punya metabolic syndrome. Ya, kentang oke 2-3 buah gitu ya. Dimasak utuh. Nah, lauk ya ikan goreng apa sayur, wortel, buncis gitu kan. Nah, buka jeruk. Nah, jeruk ini tinggi satiety-nya, air putih hangat. Makan malamnya setelah taraweh atau setelah maghrib misalnya sebelum tarawih juga boleh tapi biasanya setelah tarawih itu sup ikan
masak dengan tomat hijau. Tomat itu kan tadi satiety-nya tinggi dan kemangi. Nah, karbonnya untuk malam itu cukup setengah porsi saja gitu kan. Nah, itu kalau masih pakai karbo. Ini sekedar contoh. Karena milih poin-poin yang tadi kalau ibu-ibu silahkan aja tadi bahannya kan sudah ada. Tinggal dibikin menunya yang sekiranya ngenyangin tapi kalorinya cukup gitu kan dan tidak perlu penuh-penuh lambungnya. Nah, kalau herbal satiety tinggi itu zaitun. Mengapa satiety zaitun itu tinggi? Karena ada hormon kenyang yang namanya oleolethanolamid ya, oleolethanolamid. Itu yang terdapat di dalam zaitun. Makanya zaitun itu seringkali minyaknya dipakai sebagai dressing salad gitu ya. Sayur, dituangi apa namanya? Minyak zaitun. Dikasih bumbu garam, kemudian apa lada atau apa itu sebagai semacam penyedap gitu ya. Nanti baru dikasih dressingnya minyak zaitun. Ya, itu karena ngerem gak gampang lapar. Atau minyak zaitun dibikin mayones yang bebas gula. Zaitun campur telur rebus. Ya, zaitun pakai telur rebus terus di blender. Blender, tinggal nanti dikasih bumbu-bumbu, itu sudah jadi mayones. Jadi telur rebus campur zaitun. Itu juga mengenyangkan. Ya, karena telurnya juga protein ditambah minyak zaitun. Terus zaitun itu memperlambat pengosongan lambung. Jadi kenyang terus. Ya, kalau diisinya serat, serat sendiri itu kan pergerakannya cepat. Ya, pergerakannya cepat dengan serat itu pergerakan makanan cepat. Tapi kalau serat, sayur dan sebagainya dikasih zaitun ya sebagai salad tadi itu lambat, jadinya kenyang seharian perut kayak perasaannya nggak kosong-kosong isi terus gitu ya. Karena memang diperlambat pengosongannya oleh minyak zaitun. Ya, ini hanya disarankan untuk makanan-makanan yang rendah karbohidrat gitu ya. Karena kalau tinggi karbohidrat nanti terjadi gangguan yang SIBO kemarin itu ya, small intestine bacterial overgrowth. Ya, karena karbohidrat tinggi itu bikin pertumbuhan bakterinya juga gila-gilaan. Kalau kelamaan di lambung, kelamaan di usus karbohidratnya, bakterinya pesta pora. Itu kalau karbohidratnya tinggi. Makanya zaitun ini hanya akan sehat ketika dicampur oleh karbohidrat kompleks, sayur-sayuran. Ya. Memperlambat pengosongan lambung, bikin kenyang lebih lama. Ini bagus buat diet. Kemudian stabilisasi gula darah. Kenapa? Karena memperlambat serapan gula. Gulanya itu apa namanya tidak gampang diserap. Makanya menu-menu yang terkait herbal anti diabetes biasanya melibatkan zaitun. Ya, sama seperti produk kita Nigel Leaf itu untuk diabetes ada zaitunnya, ada habatus sauda. Ya, atau tadi salmon life gitu ya. Atau ini kalau ini tibuna zaitun murni zaitun ekstra virgin. Nah, pada zaitun ekstra virgin itu ada aroma zaitun. Jadi bau zaitun itu khas. Nah, itu akan memicu hormon serotonin. Hormon serotonin itu hormon kebahagiaan yang nantinya yaitu ngefek juga ke apa namanya? Kepuasan. Ya, serotonin itu menyebabkan orang tuh gampang bahagia, gampang puas. Ya, makanya satiety-nya juga tinggi. Nah, sebagai penutup, sebelum saya buka tanya jawab, nanti tinggal usah lama-lama anak waktu duhur ya. Upayakan makan tidak berlebihan, namun memuaskan. Ini kunci puasa dan sebagainya. Kalau mau kurus, mau cepat berat badan turun dan sebagainya, ya. Dalam hal fisik, kalau kita sudah mulai gangguan metabolik, berkurang berat badan itu akan meringankan. Ya, dan puasa ini sarana yang bagus. Jangan sampai puasa kok akhir bulan malah nambah 3 kilo, 4 kilo ya. Karena tidak tahu gimana cara ngatur satiety. Jadi upayakan makan tidak berlebihan, tapi memuaskan, kenyang. Perlu dipilih makanan yang mengenyangkan tapi dalam jumlah tidak berlebih. Makanan satiety tinggi menjadi pilihan agar kenyang lebih lama tanpa harus volume besar. Ya. Pilih suplemen yang memberi satiety terbaik, yakni minyak zaitun. Nah, baik. Mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan langsung saya tutup. Tapi kalau ada pertanyaan akan kita bahas satu-satu atau mau ada yang bertanya langsung kami persilahkan.
Demikian Pak Indra, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Siap.